Oke, kita ketemu lagi. Karena ada temen yang request ke aku untuk bahas soal kekurangan dari model franchise Liga Esport. Aku pengen bahas itu di video kali ini. Buat teman-teman lain yang ada ide apa gitu yang pengen aku bahas, silakan coret-coret di komentar ya, atau lewat IG atau lewat WA juga boleh banget kalau tahu WA-nya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada beberapa hal yang pengen aku lurusin dulu. Di video ini, aku memang akan bahas soal kekurangan Liga Esport model franchise. Tapi, bukan berarti model franchise itu tidak ada kelebihan atau sisi positifnya ya. Terus, bukan berarti aku juga benci Liga Esport model franchise. Jangan kayak orang bebal. Maksudnya gini, ketika aku nunjukin kekurangan satu hal atau ngeritik gitu ya bukan berarti kalau aku tidak percaya atau tidak bisa lihat sisi positifnya, atau ya nggak suka dengan hal tadi. Analoginya ya, aku tahu banget kekuranganku apa, tapi bukan berarti aku nggak ada kelebihan juga, atau malah aku benci diri sendiri. Aku sengaja nekenin ini biar teman-teman tahu aku itu orangnya kayak apa. Dan ya siapa tahu perspektif yang kayak gini juga bisa teman-teman terapkan untuk menekan bias kognitifnya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas 3 hal yang menurutku jadi kekurangan dari Liga Esport model franchise. Hal pertama yang paling kelihatan ya soal organisasi esport baru yang akan lebih sulit bersaing dengan organisasi esport yang sudah berjalan dan punya uang. Satu hal yang penting untuk dicatat, biar nggak salah kaprah ya, ini yang susah muncul adalah organisasi esportnya ya, bukan pemainnya. Soalnya, aku pernah lihat dan dengar ada yang bilang kalau Liga franchise itu menghambat regenerasi pemain baru. Menurutku itu nggak pas, dan bahkan nggak ada korelasinya. Ya kalau nggak percaya silakan lihat liga-liga esport yang franchise, atau bahkan liga olahraga yang franchise. Pemain-pemain muda dan berbakat itu tetap banyak kok. Karena toh pemain baru bisa masuk lewat tim-tim yang ada di franchise itu. Atau liganya juga bisa bikin sistem regenerasi yang lebih menarik dan efektif. Misalnya kayak sistem NBA draft. NBA itu kan franchise juga. Jadi sebenarnya tetap aja bisa dilakukan kalaupun itu sistem franchise. Tapi di sisi lain, yang jelas lebih susah adalah organisasi-organisasi e-sport baru yang pengen saingan sama organisasi e-sport yang sudah ikut liga franchise. Ya ini dalam hal popularitas, bisnis, dan lain-lain. Dengan catatan, liga franchise-nya ya harus populer juga ya. Misalnya nih, aku pengen bikin tim e-sport baru. Anggap aja namanya tim kucing Oyen ya. Nah, tim e-sport baru biasanya setidaknya butuh 2 hal biar namanya bisa naik. 1, pemain-pemain yang jago biar bisa juara di turnamen. 2, orang marketing, orang konten, atau apapun itu namanya yang ngurusin sosmed dan kawan-kawan. 2 hal tadi bisa dicari tanpa modal uang yang gede banget. Kalau emang jago dan bejo ketika cari orang-orangnya. Misalnya cari pemain-pemain amatir yang belum pernah di tim, atau cari orang konten yang fresh graduate, atau bahkan sebenarnya nggak perlu juga yang sudah lulus kuliah. Kalau emang orang itu passionate banget soal konten dan e-sport. Tapi kalau misalnya harus bersaing sama tim-tim yang sudah ada di liga franchise, ya 2 hal tadi belum cukup. Harus ada setidaknya 1 faktor lagi, yaitu duitnya banyak.
buat bayar masuk franchise dan biaya bikin manajemen organisasi yang lebih baik. Ya bikin manajemen yang rapi itu kan gak murah ya. Faktanya memang itu. Itu tadi yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah soal kekuasaan publisher yang lebih kuat lagi pengaruhnya. Memang, mau itu franchise ataupun enggak, kekuasaan publisher game itu ya sebenarnya absolut. Contohnya gini, anggaplah Riot Games mau tutup Valorant. Ya udah, otomatis semua elemen e-sportnya mati saat itu juga. Tim-tim, pemain, shotcaster, event organizer, dan segala macam komponennya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika itu jadi franchise, kekuasaannya akan lebih mengikat lagi buat tim-tim yang sudah masuk di dalamnya. Anggaplah timku tadi, tim kucing Oyen. Aku udah bayar 15 miliar buat ikut Liga franchise. Terus tiba-tiba ada regulasi baru di Liga tadi yang buat aku nyebelin banget gitu ya. Pokoknya aku gak terima sama regulasi baru ini. Kalau misalnya itu Liga gak bayar, mungkin aku bisa aja, udahlah males punya divisi game itu, tak bubarin aja ya kan, bodo amat. Tapi kalau itu Liga franchise yang sebelumnya aku udah bayar 15M buat ngikut, aku mungkin akan mikir 3 kali atau bahkan 100 kali kalau mau bubarin divisi game itu atau mundur dari liganya. Karena kan sayang juga duit 15M tadi. Ini ada istilah psikologinya, yaitu loss aversion. Loss aversion itu adalah salah satu bentuk bias kognitif ketika kita lebih fokus sama takut rugi ketimbang melihat seneng dari keuntungannya. Silakan dicari sendiri kalau tertarik belajar lebih jauh ya. Kekurangan ketiga dari model franchise adalah soal competitive balance. Di paper yang ditulis sama Aiden Dawes dari University of Barcelona yang judulnya The Effect of Franchising on the Competitive Balance in Esport, menurunnya competitive balance di Liga Esport itu jadi salah satu konklusi dari hasil riset di paper tadi. Silakan dibaca sendiri lengkapnya, nanti linknya tak taruh di komentar. Menurut paper tadi, competitive balance yang menurun terjadi di tim-tim papan atas dengan tim-tim papan bawah. Tim-tim papan atas spending gede-gedean buat cari pemain-pemain bagus. Sedangkan tim-tim papan bawah kayak ya udahlah seadanya aja. Kita memaksimalkan keuntungan aja yang didapat dari revenue sharing. Teorinya ya katanya ya, menurunnya competitive balance itu sebenarnya pengen dihindari dengan revenue sharing tadi. Karena semua tim dapat revenue sharing yang sama, asumsinya tim-tim akan punya resource yang setara biar bisa bersaing satu sama lain. Tapi ternyata kenyataannya kan nggak gitu juga. Menurutku nih ya aku setuju dan masuk akal juga tadi konklusinya. Soalnya analoginya gini, kalau ini liga terbuka yang punya sistem promosi dan degradasi, resiko tim-tim bawah itu kan gede banget ya, karena bisa ditendang dari liganya. Tapi kalau ini liga franchise, tidak ada resiko apa-apa yang harus ditanggung ketika timnya terus-terusan jadi papan bawah. Ya setidaknya dalam hal kompetisi ya. Ya mungkin memang jadi dicengin di komunitas ya kan. Atau mungkin jadi lebih susah cari sponsor. Kalaupun dapat sponsor, kemungkinan besar harganya tidak akan semahal yang juara liga berkali-kali. Tapi ya balik lagi, terlepas dari semuanya itu, revenue sharing kan terus jalan. Jadi ya ngapain juga effort lebih. Sebelum salah kaprah, aku tidak menyalahkan tim-tim papan bawah juga ya. Karena emang kondisinya susah gitu loh. Dan ya kemungkinan besar
mayoritas orang juga akan mengambil keputusan yang sama ketika ada di posisi itu. Misalnya nih, mungkin awal-awal gerah juga ada di papan bawah. Terus solusinya berarti cari pemain-pemain jago, cari coach jago, bikin sistem training yang bagus dan segala macam. Tapi faktanya, kalaupun semua hal tadi dilakukan, apakah jadi jaminan bahwa mereka bisa terus jadi juara di musim selanjutnya? Atau bahkan setidaknya naik ke papan tengah? Nggak ada jaminan juga kan? Padahal, resource yang harus mereka keluarkan untuk semua tadi yaitu nggak murah dan tidak gampang. Misalnya, contoh aja cari pemain jago. Pemain jago yang senior, yang udah ngetop gitu ya. Menurutku harganya sudah tidak masuk akal. Ini di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Karena gajinya udah ngalahin orang-orang kantoran yang sebenarnya value output produksinya lebih besar. Sedangkan kalau pemain muda berbakat, ya mungkin masih mau dibayar murah. Tapi jangan lupa, mereka juga pasti punya preferensi. Ya kayak main di tim mana, main sama siapa. Ini juga nggak bisa disalahkan ke pemain-pemain mudanya. Aku yakin kita semua juga akan punya preferensi yang sama. Kalau aku bisa main di tim peringkat 1, kenapa aku harus masuk ke tim peringkat buntut? Kalau aku bisa main satu tim sama pemain paling jago, kenapa aku harus main sama pemain yang nggak pernah juara? Penutup nih biar nggak lama-lama. Ya kayak aku bilang di awal tadi ya, aku ngomong kelemahan bukan berarti tidak ada kelebihan juga yang bisa ditemukan dari sistem liga franchise. Terus bukan berarti aku benci liga franchise juga. Aku ngomong ini lagi karena memang jujur aku sebel dengan yang model-model ignoran gitu ya. Buat teman-teman yang merasa ada kekurangan lain dari liga e-sport franchise yang belum aku sebutin di video ini, silakan coret-coret di kolom komentar. Terus thank you banget buat teman-teman yang udah kasih saweran ke aku. Buat yang sudah selalu komen, buat yang sudah selalu nonton ya kan. Buat yang pengen support aku bikin konten-konten kayak gini terus, ya juga bisa ikutan beliin kopi, komen di bawah, subscribe, ataupun ya nge-share video ini ya. Ya wis gitu aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.